Ini doa delapan, ada semua bi. Ini kalau loe melok kimat bene, ajak na terus sapa minyak toke. Kong kata runtu minyak toke, tapage sai, melok tongang ipu bene. Sekali naik koda siaga orang panai, maka 177.770.000 rupiah. Oh, tak palantak golo. Tapi coba baca yang ketiga. Mau bagus bisnis tak? Apa asal engkau manuk mate, manuk tasi? Engkau teman lapo, tau tak sih? Engkau nak more-more dalam masigi anak tak sih? Baca ini baik-baik yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu bapak yang jawab salamnya Ustadz, saya doakan engkau toro matu ijawi jakta anak tak Ustadz. Adik-adik jomblo yang jawab salamnya Ustadz, saya doakan cepat dapat jodoh. Ibu-ibu yang tidak jawab salamnya Ustadz gara-gara siaran langsung, saya khawatir kalau suaminya lagi dapat jodoh. Fokus dulu, fokus. Itu di YouTube lebih asli daripada yang kita lihat ini malam. Jadi kalau mau lihat ceramahnya Dasat Latif, buka saja YouTube. Fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamma amma ba'an. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidak pantas orang-orang musyrik itu datang memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah, man amana billah, orang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Neraka itu kata Allah, bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilatun syidad. Dan neraka itu kata Allah, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan malaikat-malaikat yang keras. Bisa dilihat dalam Al-Quran, surah yang ke-66, ayat 6, namanya At-Tahrim. Shadaqallahul Adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon penghuni surga yang saya muliakan, amin. Teristimewa yang mulia Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dan teristimewa yang mulia orang tua kita, Bapak Haji Bahar beserta nyonya, yang insya Allah dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbicara tentang 27 Rajab, berarti lisekna iya rona bitta ipalalengi, diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang sekarang ini di jalur Gaza penuh dengan bom. Menurut berita di YouTube, sudah 27.000 ibu-ibu dan anak-anak dan rakyat meninggal. Nah, apa maunya Allah? Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke alam Sabaha. Ternyata ada maksudnya Allah. Apa maksudnya Allah?
linuriyahu min ayatina. Melo ipapitangi pung Allah Ta'ala tanda-tanda bukti kebesarannya. Apa bukti kebesarannya? Salah satu di antaranya ada surga dan ada neraka. Apa bu? Ada surga, ada neraka. Yang kedua, meloi engka akat tanah mage nanita na yondi. Kalau Allah perintahkan kita puasa, maka ada bawa mi pung Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cuma diperintahkan melalui ayat. Allah larang kita makan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulur riba adhafan mudhafa. Itu kita cuma dianjurkan dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah perintahkan kita sholat, malaikat Jibril, panglimanya malaikat. Semua malaikat itu mulia, tapi panglimanya malaikat Jibril. Ya Jibril, kamu jemput kekasihku Rasulullah Muhammad SAW. Dijemput dari rumah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke alam Sabaha. Di alam Sabaha itu sebelumnya diperlihatkan. Apa diperlihatkan? Surga dengan neraka. Apa bu? Surga dengan neraka. Ternyata Rasulullah dibawa piknik. Itiwi jokka-jokka. Bukan ke Waterboom. Bukan ke Lewaja. Bukan ke Bantimurung. Tapi kega. Itiwi jolok lo jokka-jokka. Oko narakai. Apa diperlihatkan di neraka? Ternyata sekumpulan ibu-ibu. Aga zamanna manre tomate. Sampai Rasulullah jijik. Ya baginda Jibril, kenapa ada ibu-ibu makan manusia bangkai? Aga nasang iya naro ibu-ibu watuna tuo masuk pengurus IWAPI. Agero IWAPI Ikatan Wanita Pengedar Isu dan Gosip. Nah. Ya kalau masih gie, maka ya kalau masih dia panabang assalatu wassalamu alaik. Dua minrana. Kotanya liri Pak Dendring. Timun ya di mana memang matasbi mapilang-pilang. Timun nama tasbi tapi matana pada CCTV. Nah palak manang orang newe ya rodet nama sular lala lomak berjama. Maka damaga bisa ni maka day tegare ya nasuju pada kong kekatok-katok dua komunin. Ini mi ibu nanti kalau di neraka kerjanya apa? Kerjanya memakan bangkai yang sudah digosip. Si sena lo mapasa ya si baleho neita ya si majak mana. Maka melok to cale ya ro na dek gaga ratta. Digaga modal, digaga to modelnya. Oh, majak mana baleho neita? Lewat di sini maka dah milot tu ya sama mencaji cale ya. Napure borgol di mana? Pokok asal ada baleho dia jelek semua. Tidak ada kata-kata baik keluar di mulutnya. Ibu yang semacam ini kerjanya nanti memakan bangkai manusia. Maka betullah dalam surah Al-Hujurat. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Mupoji gaman robakai. Kamu makan tentu kamu jijik. Buka surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi insya Allah hikmah Isra dan Miraj tidak ada lagi tukang gosip. Alhamdulillah. Ditanya kenapa ibu-ibu yang banyak? Ada juga laki-laki tapi sedikit ji. Mau lihat survei, ya kok engkau to boti, engkau to mau buka puasa, ni mah cerita bu, siapa yang tukang cerita? Nah, ini mana misal nih? Nah, saya lanjut masyarakat muslimin, sampai ke melangkah selanjutnya, Rasulullah masuk di kamar kedua,
Apa di kamar kedua itu? Kumpulan bapak-bapak. Ternyata sudah ada mina pikul kayu. Ada juga di jinjing kayu. Ambil lagi. Bertanya Rasulullah, ya Jibril, siapa bapak-bapak itu? Sudah ada dia pikul batu. Sudah ada dia pikul kayu. Engkana najujung, engkana isang, engkana biting. Jawabannya adalah, itu mio laki-laki sudah punya jabatan, banyak sekali jabatannya, nadek gaga najama. Kepala mi di situ, 01 mi di sana, di masjid 01, banyak sekali jawabannya. Tapi ternyata panitia masjid, ia pandangka koso jumai atau maktarawih tahu. Untung tidak ada di sini. Alhamdulillah. Salah satu di antaranya punya anak lebih daripada 4, benena lebih daripada 2. Disengsarakan, tidak ada tanggung jawabnya. Ipodani, maka nama korje bilang itu laki-laki tidak memelihara amanah. Betul kata Rasulullah, la imanan liman la amanata lahu, wa la sholata liman la yakra'ul fatihatul kitab. Tidak ada iman seseorang kalau tidak pelihara amanah, dan tidak sah sholatnya orang kalau tidak baca suratul Fatihah. Nah, anak itu adalah amanah. Engkang matoje wita tahu suami istri maka dai dekwe gana nak maka dah magi si gesa ni surah lalan nak kuasa sakangi jaji si weh nang kato to lo mani makmura masan rotoni mak doktor rotoni Singapura siaga nawaja si ratu 5 juta napang kanakna nang kato to wewe ya julek kami kapan na jaji si. Coba Bapak Ibu, ya, ada teman saya Ustadz mau punya anak bayar 105 juta di Singapura. Tapi ternyata sudah ada juga di Makassar, tapi berobat 1 tahun. Jadi wahai bapak-bapak, ibu-ibu, ya keongka anak tak 6 itu 1 kekayaan. Ada anak tak 9, 1 kekayaan. Tapi ingat, banyak bapak-bapak, ibu-ibu, melok nita masuruga, tapi legat tangi pulih anaknya. Maka legat tangi pulih anaknya. Apa anakna orane de gagaci cemak juma. La haula wala quwata illa billah. Apa anaknya perempuan tidak ada pakai busana muslim. Maka Ustaz, ia bikin emang pangajak ka lori anakku. Nule kapat capu ni siku. Maka dah magi, na lebih macam anakku namaku iya. Maka dah kak nule ka pangatunai cetak kak buroncot tabua. Tanya cetak kang ulawang. Maga na cetakan buroncong nasaba de paje na mabuai na kata Nabi didilah anakmu sebelum lahir. Tapi ini de paje na jaji nape panika salah memang niniak na matuan na. Maka dana ia tu matu ko nakarawa ko lakemu patuju bawan ni. Ya nakarawa ko bagian nyase patuju supaya macam comok ko. Ya ku narawa ko bagian nyawa, patuju toi, ayo makidang. Macam nyarang itu anakmu. Masya Allah. Tapi ya to si nak matu, ya kupura no nakarawa, ni tetik na ganram magaribi, bangi tawe, alalalo ko, nanremak derumpu-rumpu, tama ko kamarakmu, alay, teposimu, taruh nanrena. Pada mau ke bahasa ini yang sadis nomor 2. Nomor 2 ini yang sadis. Mudah-mudahan tidak ada di Kota Madia, Desa Tepo. Ya. Aga yarun yang kedua yang sadis, maka dana usahakan lalu naseng, ale darah cari pamu ko hait ko, ale si sinru, taruh ko pina, pinungang ilakemu. Makutana ni kasi ay botimparwe. Maka dama, wa melo yagi ra maka dah. Supaya iko mencari yoker celak, napalakemu mencari telu-telu keloro. Bah. Tapi maka di botingi, de umedo, wah magai. Napa upande pertama be lakeku, upinu pertama lakeku, anu macare pamiana, de umelo, mitau kako mencari Manila ya nakku matu. Manila ia lengi wai bujung, wai camak lo nangomo. Jadi Bu, salah satu di antaranya anak tidak bisa diatur, mungkin peletakan batu pertama, cetak buroncong memang niat buah. Indok nama siko, masempa, napa mapak nama maling-maling.
Jadi anaknya, nya, oh buroncok jadi. Tapi coba ya ku cetakan ulawang. Ya ulawang itu ditampil bagian yolo. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita Rasulullah bilang, ya baginda Jibril, saya sudah muak melihat neraka. Dia umelo, banyaknya dia lihat, tapi dua muka cerita ini malam. Subhanallah, masuk di dalam surga. Dilihatnya pemuda-pemudi luar biasa. Aga nita nabita, kan kalau di surga tidak ada orang tua. Dia kayak mentona tamal surga itu matoai. Ya Ustaz? Wow, aja tamate Allah. Ternyata Bapak Ibu, kalau sudah makin dicuci di blender di neraka, pura nilai kok neraka disuruh lompat di telaga Kautsar. Ternyata kakek-kakek luncur naik, weh Sarul Gunawan muncul. Nah, alhamdulillah dilihatnya subhanallah seorang laki-laki perempuan baru dalam hatinya melokkan manre korma. Saya mau makan. Apa dia makan? Langsung kormanya yang tunduk masuk ke dalam. Nah pilih mana makan kega. Sampai Rasulullah menjawab, ya baginda Jibril, siapa gerangan itu? Jibril menjawab, itulah orang yang pernah memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kode tol lima buat sit di masigi. Ada mi program namanya program one by one. Satu tetap satu. Agar roh. Kalau tidak bisa ki menyumbang masjid satu, usahakan cari masjid yang tidak ada Al-Quran di dalamnya, nah ada hafiz di dalam. Kalau tidak bisa sumbang 10 Quran, cukup satu. Baru niatkan, ya Allah, kalau ada hafal ini Al-Quran, engkau baca Qurannya, watapai apalanna untuk orang tuaku tercinta di alam kubur alam barzah. Apa iya roh nabita? Maka dia nabita, innamal a'malu binniat, amal itu tergantung daripada niat. Jadi tolong ibu-ibu, tolong adik-adikku sekalian yang cari suami, apa biasa ku na WA ni calon lakenna, dia kirim ke WA, agak podagi. Kutunggu kamu di Pantai Solopi di Samsep Palem. Sekali na angkatongan na kubirina tasie, najilo tasik na pare-pare. Jangankan lautan pare-pare akan kuseberangi, gunung enrekan akan kudaki, tapi masih gina takwa muliwa la cilaka. Nah. Nah. Jadi saya kembali masing-masing. Kalau tidak bisa sumbang Al-Quran 100, cukup satu. Baru niatkan siapa yang baca ini Al-Quran, siapa yang hafal ini Al-Quran, khasiat dan ketemannya untuk orang tua. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniat wa innamal likulli amri manawat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Kalau tidak bisa ki sumbang masjid, bikin masjid satu, cukuplah cari masjid yang kerang airnya tidak ada berfungsi. Iga anak kerawai, sekali ini putarak digagawena, putarak kedua digagawena. Kerang ketiga ada tapi padai temi coki masuk. Nah, maka sumbang, wahai Pak Ketua, saya sumbang ini mesin air karena lillahi ta'ala pahalanya buat almarhumah orang tuaku. Selama ada pakai itu air, insya Allah orang tua kita dalam kubur dapat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah, ini tentang di surga. Ajak no cerita, karena masuk menit yang ke-20. Sekarang, alhamdulillah. Maka ada Jibril, ya baginda Rasulullah, saya tidak bisa naik ke alam sabaha. Kenapa? Karena saya punya cahaya. Maka Bapak Ibu, setelah menghadap sama Allah, naik di alam sabaha, langsung Allah beri salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memberikan salam kepada Nabi Rasulullah. Rasulullah menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Itu yang dibaca ketika masyahadat. Makanya ibu bapak yang saya muliakan, kalau kita tidak bisa khusyuk 100% dalam sholat, cukup kumatahayaki. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itu dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah Isra Mi'raj itu bukan satu kali diperingati. Tapi kapan? 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Jadi kalau namanya hikmah Isra Mi'raj 27 Rajab, itu secara begini satu kali. Tapi sebenarnya hakikinya
memperingati Isra Mi'raj. Ketemunya Rasulullah dengan Allah kapan? Di saat subuh, di saat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah hikmah daripada Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Nah, terus maka Deni Punggala Ta'ala berdialog di saat tengah malam. Curhat Rasulullah. Ya Allah, mati kasih beneku. Ya Allah, saya diusir di kampung. Allah sudah tahu. Makanya Rasulullah dipanggil. Inti cerita. Puang, bagaimana caranya supaya tidak ada orang masuk di dalam neraka? Ya Allah, bagaimana caranya supaya umatku yang ikut saya, manusia jangan sekali-kali masuk neraka? Karena dilihat Rasulullah. Allah menjawab, apa lagi? Ya Allah, anta Rabbi, la ilaha illa anta waliyum fid dunya wal akhirah. Puang, aga kasih ujaman aja mai umatku nawat di tama suruga. Dengar. Jadi ini pertanyaannya Rasulullah, puang, aga wat di najama ataku ajak lalu natama neraka. Permintaan kedua, ya Allah, aga wat di napigau ataku, aga wat di napigau umatku, nah tama mana suruga. Dan yang ketiga, ya Allah, saya mau pastikan boko temawari supaya aga melok kami sama kada umatku tama suruga. Satu kali saja Allah menjawab, cicami Punggala Ta'ala mapuada. Qala Ta'ala, apa dia bilang? Aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan mungkar. Insya Allah pajan ya tamu-tamu neraka. Aqimis sholat, aqimis sholat. As-sholatul miftahul jannah. Masempajako, mupunai ni goncina surga. Jadi kunci surga itu selama kita hidup harus kita buat. Dan ternyata Rasulullah dikasih informasi. De natama umat lainnya sebelum umatmu ya Rasulullah masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Nah, mau dites. Kalau ibu tahu bahwa engkau nagunci surgata, dites. Kutanya dulu ibu, lebih banyak mana ya sholat subuh daripada pergi lopasai? Kira-kira mega. Nah, mudah-mudahan sholat subuh ya. Nah, insya Allah. Terus bapak-bapak, saya tanya kega meta lomak juma na lomak tanang ko kalunge. Kega meta. Nah, insya Allah saya tanya ibu, kalau lebih banyak maki sholat daripada karya-karya lain, berarti yakin mudah-mudahan selamat dari neraka. Insya Allah. Nah ini sholat. Karena banyak dilihat, iya na sempajang KTP-nya Islam. Tapi apa nama sempajang? Manupasi. Apa pasi? Manupasi. Nah, maga pasi? Sariawa pasi. Maga pasi? Melok matanan na serang. Maga pasi? Melok masakin na bosi lempa. Maga pasi? Macanri pasi lakena. Curhat to nga Punggala Ta'ala. Puang. Wita tu na motor mi kasi ubulay, manyama kasi gandek-gandek lakiku. Si kalina ang kana Alphard, ang kato na motor Camry. Ne pakisinang kalakiku, ya ko tanga beni. Pura subula ba si kasi. Napatungay masampajan. Si kalina to ba ilakin na, paja si masampajan. Nah, mudah-mudahan tidak ada di sini. Insya Allah. Nah ternyata ini poin kedua bu. Insya Allah, mudah-mudahan itu neraka kita tidak ada daftar di dalam. Surga ada minamata di dalam dengan syarat bagaimana? Dengan syarat apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Masempajak kau pada bateku minta masempajang. Bagaimana salatnya Rasulullah? Salatnya Rasulullah dilakukan secara berjamaah. Angkan ibu-ibu makadah. Ustaz, makadah magi.
Macin nama to kasih nyawaku pada iro ketua baik KMT lo mak birejama. Maka dah magi, maka dah naceng ala kekku. Maka nacek ala kekku, maka dah pekko nasaba. Ya kalau kamak birejama, na rewak mulai pasti malaga kak bapakna. Maka na malaga bapakna. Nasaba amo ipu imang na curiga itu. Pacam buruang ilakena. Maka dah kega laketa, maka dah angka tumak tongka Oh ternyata istri kedua, Nairo istri kedua, alumni SMA. Oh, laba memang tahu nih. Saya bilang ibu, jangan pergi sholat berjamaah kalau nalarang ki suamita. Karena ada memang hadis mengatakan, sholat seorang wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Betul ibu? Saya ulangi. Sholat seorang wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Betul? Koma. Kalau dilarang suami. Kenapa nalarang ki suamita? Karena nalia ini istrinya jadi pengurus IWAPI. Pak gosip. Ya koloi masih gini apa pada pasar. Si Pak dua mijek dalam masih gini liwat rukana. Maka dia pun imang. Maka ya nama rukar rumah kunre monri. Maka dah anu pun imang. Gara-gara AC dek ni pajalang. Pakai jalangan ni. Maka nama rukar rumah kunre monri. Maka dah angka nasa teh cicak. Teh cicak nama rukar sih. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Insya Allah. Jadi intinya, kalau nalarang ki suamita, jangan bu. Tapi dengan faktor apa? Kalau ada seorang bapak-bapak, naciam benena lo masigie, tapi diteliti di istrinya. Bapaknya, suaminya nalarang ke masjid. Tapi benena 17 Agustus, de namparangi, koloi mapoli, mapake sulara ponco, na tak belek munri. Nah. Siapa di penjara? Suaminya dulu di penjara. Kalau ada bapak larang istrinya ke masjid, nah de nak ciangi benena lo mapasa si gentung-gentung, de nak ciangi benena lo pesta perkawinan menre oko mangelekto na pamak joget kiri kanan putar ke kiri. Siapa yang pertama di penjara? Yang pertama di penjara suaminya dulu. Bukan mertua. Heran aja, nak ciap benena lo mak berjama. Tapi dia nak cengi benena, lo ma poli, lo ma senam, paralat na paitamana Bukit Sapa dengan Marwah. Weh, paitamana paralat na Bukit Sapa, ya aku ma poli atau ma senam, 1, 2, maka datang ni mundri, 3. Eko carana. Saya bilang, angka mula kena ya roh. Coba bapak ibu, ya aku anak saya masih karena mawita, magai sapa icarok Allah kayang. Tapi ko ibu-ibu nana pakai to isi palsu, maka puruk mana nih romonrie, muama yang parangi ibu, maka tak makko bawa na capok magai degaga makko itu ko anak darah. Nah. Jadi saya sampaikan masyarakat muslimin, keliru kita kalau ada seorang suami nalarang istrinya pergi berjamaah, nah tidak nalarang istrinya pergi main senam, main apa saja di bulan Agustus. Rugi ibu bapak kalau tidak ke masjid. Kenapa saya bilang rugi? Alhamdulillah saya dipercayakan Ustadz Dasat setiap bulan 12 bawa jamaah umrah. Kulihat itu ibu-ibu di Masjid Madinah itu komandan Masjid Madinah 500 meter ini di depan. 500 meter juga ke belakang. Baru sebelah kiri memang nakaplim perempuan. Tidak boleh laki-laki masuk. Sampai sekarang. Berarti wanita bisa ke masjid. Tapi makadaka maruk kami itu makurre kulalam masigi. Coba kalau ke Madinah ki. Merung saliwang. Di namanya Masjidil Haram Mekah. Ada namanya Garspol, garis polisi. Tidak boleh laki-laki masuk, khusus perempuan. Kalau ada laki-laki dihalau kita. Artinya perempuan bisa ke masjid. Dan bagusnya perempuan ibu. Kalau ke masjid ki sebelum sholat berjamaah. Ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa itu? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa engkau toma-toma kutana? Maka dostat. Maka semi tero cara mata nomor repak. Maka dakega. Maka dayero sholat sunnah tahiyatul masjid. Dega nawat di ustad tapak guru kak solidna. Lalanga tikup pensiun ni dek panam sempajat tahiyatul masjid. Tapi ya namanya mau belajar, kesian namanya hijrah. Matua mani latok-latok mani napa milik toba.
Apa tu nakal lolo ya ko karungi si karungu nalaria mende atau tere. Ya kom kamanu kelde ko patolo iya sih. Saya lanjutkan masir muslimin. Jadi ini saya sampaikan ya, kalau masuk di masjid jangan dulu umpama sebelum kan ada target sudah azan dikasih waktu 10 menit. Salat sunnah maki tatabe ambo. Salina bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ai mata mianinna. Maka de magam bo maka da dewa apa le gara-gara ya tu nek musim pajak. Angka galanya nak maka dan kasa. Mabasogi bawan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Uniakeng masempajang. Sunnah tahiyatul masjid, sunnah riseseku 2 rakaat karena lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maka dah mabek kolak dek nak. Maka dah agan awak dingin. Tapi kan ini niat. Soli toh. Belum takbir. Kalau takbir, tidak boleh dirubah-rubah, kan cuma niat. Nah kata Nabi itu niat bisa pakai bahasanya ibu. Bisa pakai bahasa lokal. Maka dah bawa mani. Nasabak lobet dikasih. Mbok. Pakai singi totot tadi. Ajak talik jai on sujud na tawe. Enggak ki, itu bagusnya masjid, kena ada sab. Tapi kalau ada masjid tidak ada sab, dia se makada kega pura na lejak tai macu, kega pura yon sujud. Jadi bagus sekali ini masjid karena ada sabnya. Ada itu masjid tidak tahu mana tempat dahi, mana tempat kaki. Terutama kalau dititik di situ sholat. Jadi tolong kalau jalan ke di masjid, jangan injak tempat sujudnya orang. Apalagi kau pura kilejak tarasi. Tapi itu yang dimaksud menurut kesehatan. Tapi maksudnya ini sab, ajar sama anak-anak kita. Nah, ya kau tama kau masigimu, iya roa jewe, engkau ranna, iya roa sujue, engkau ton ranna. Artinya, nah, ya kau malopo kau matu mapandasi bola kau, ajak mukai tanana tawe kau tanya tanamu. Ya tona ro tanamu mupalla. Ya kau makai pangimpak kau, tanamu tona mukai. Ajak mukai tanana tawe. Jadi coba Bapak Ibu, hikmahnya nih sab. Tania ballo-ballo. Saya lihat di Masjidil Haram, aspal saja ada sabnya. Cuma ini lalu lintas yang pakai sab. Sekarang lalu lintas, menurut informasi, setiap tikungan ada sab, kurang orang kecelakaan di situ. Kenapa? Karena ada sab. Di bandara, tidak ada lagi kecelakaan tabrakan. Kenapa? Karena semua ada sab. Sabnya kapal, sabnya kendaraan. Nah, mega wita masigi, karena balona tidak mau bikin sab. Sehingga ke gaun rang aja, ke ngerang sujud. Nah, saya lanjut. Maka dambo, maka di, ya ko melok kima sembanya pekerja masigi, niat na bawang, atau kang ilalangati. Ya, tapi aja, ya rumah tata, undra sujud tetai. Aja ta macam mana ngilipak na tawe. WA, wa, DID, MO, mor, wadi, mor. Nah. Ga, du, gaja, dudu. 10 lipat na baca, asirama ni timbangan na sumpajan na. Jadi tolong bapak-bapak kalau ke masjid ki, itu caknya sarung, pendek lo yase. Nah tidak ada undang-undang bilangnya roh di murid, pataro yawa. Coba kalau nak baca semua orang di belakang tak. Saya setelah aku tahu ini, nak bilang ustazku, makanya capnya sarung ku kasih di atas. Nah, supaya jangan nak baca orang di belakang. Maka bawa nih mbok. Atau kang ilalangati. Ya, pakai doli lata. Bismillahirrahmanirrahim. Puang. Mas sumpah jama pakar jama sigi kak 2 rakaat karena lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Wih, napa macawa. Tuang ya Ustaz. Magana tuang. Wih, tapana jama. Wala ki anak lino ahya Ustaz. Si kalina datuk ke pintu. Si lewat si. Maka dana Ustaz. Kakak tuh. Magi kan lupai. Kan lupai mau piara. Maka dana. Upake lagi kacamata aku. Nang sapai. Maka dah apa boleh buat. Maka dah bami. Bismillahirrahmanirrahim. Puang pada mewan ni. Allahu Akbar. Kan niat. Saya ulangnya kan niat. Kalau niat bisa pakai bahasa tak. Tapi kalau mulai takbir, jangan coba-coba sampai salam. Saya ulangnya, kalau niat bisa pakai bahasa Inggris. Bisa pakai bahasa Hindu, orang Hindu. Bisa pakai Cina, orang Cina. Tapi ketika takbir Allahu Akbar, ajak lalu tak pakai bahasa tak. Marema itu, boleh lakuang. Pungala ta'ala, malu pula de. Polisi kampokku. Pungala ta'ala, batu ala ada kan dek.
Coba. Datang anak KKN, orang Jawa. Allah gede banget gitu loh. Marema. Jadi bagusnya Bapak Ibu, coba kalau di Masjidil Haram. Atau kita tawaf, atau kita sa'i. Sama-sama bahasa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nggak ada bahasa lain. Semua bahasa Arab. Nah, saya lanjut. Ya leni punabita sure masempajang. Sebenarnya maka dia Allah Ta'ala. Muhammad. Satu negara Israel, Amerika. Dia gagal masempajang subuh. Dia gagal mak Jumat. Dia gagal mak tarawih. Dia urogi cik dipun. Atau satu negara Arab Saudi, Madinah, Mekah, masumpajang mana tawe. Dia napalopoi luku. Tapi Muhammad, usure masempajang. Melok memisengi. Maka ada apa keluhanmu? Allah cuma tahu, mau perdengarkan. Apa kekuranganmu? Apa keinginanmu? Nah ini saya kasih bocor Bapak Ibu. Ulama-ulama kita itu pada umumnya, kenapa keinginannya dipenuhi? Apa itu? Karena ketika sholat, dia curhat. Di mana curhat? Oko pungalak ta'ala. Apa mega wita makukue, pura pimalaga lakena, nape curhat. Kega non curhat, alumni SMA. Sendak ku tahu bilang begitu suamiku, deh melok na lamar. Yang dua ni anak tak. Jadi bisa curhat, di mana curhat? Ambil air wudhu, lo kimak jenne. Bangun tengah malam, atau sholat duha, atau tahajud, atau sholat sunnah sebelum berjamaah. Apa kita curhat? Ketika sudah sujud, Allahu Akbar, sudah sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Allahu Akbar. Di situ maki kita sujud. Curhat. Dengarin baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Rabbi gufirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, kasihani aku. Wajiburni, cukupkan aku ya Allah. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Warzukni, perbaiki rezekiku ya Allah. Wahdini, tunjukkan saya jalan yang lurus. Wa'afini, perbaiki kesehatanku ya Allah. Wa'fuani, maafkan aku. Coba garis. Ini doa 8, ada semua nih. Ini kalau loe melok kimat bene, ajak na telos sapa minyak toke. Kongka taruntu minyak toke, tapage sai, melok tongang ipu bene. Sekali naik koda siaga wampanai, maka 177.770.000 rupiah. Oh, tapalantak golo. Tapi coba baca yang ketiga. Wajiburni puang, cukupkan saya. 30 ni 40 ni tau pungurukku puang. Engkana hetoku, engkana bolaku, engkana Honda Jazzku. Tapi dia gaga pu si matinro puang. Cipek mau pak pada kalosi. Baca di baik, wajiburni. Wajiburni. Cukupkan saya. Mau bagus bisnis tak? Apa asal engkau manuk mate, manuk tak si? Engkau teman lapo, tau tak si? Engkau nak more-more lalam masigi, anak tak si? Baca ini baik-baik yang ke-6. Wa'afini, wa'fuani yang ke-7. Wa'afini, ya Allah perbaiki kesehatanku. Perbaiki kesehatanku. Mega to pakai tulu-tulu ki. Nggak tahu. Mega pak apa nasabak pak balu ki. Tuli mega pakai tulu-tulu. Baca ini baik-baik. Wahdini, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Mega na milok pabeli ki mukanna. Tapi mukannanya itu baju renda tembus pandang. Dipakai tidak sah sholat. Makai nasabak kantare behai. Jadi ibu bapak ibu yang saya muliakan, kota liang ibu bapak beneta, jangan yang tembus pandang. Matan remana ngagagai. Nah, jadi ini bapak ibu yang saya muliakan terutama. Baca ini yang pertama, Rabbi ufirli, ya Allah ampuni dosaku. Dan yang ke-8, wa'fuani, maafkan saya. Kenapa? Karena ternyata survei, engkau tahu dia namelo majuma, dia namelo tarawih, dia namelo sempaja 5 waktu. Kenapa? Aganasan. Masiri nama sempajang. Magai. Bicene engkau to jajia ngasu nulen ya. Magai. Ya bicene engkau dosa mencajikan mulu. Dia nale ranjat dosaku. Seandainya masih muslimin, kalau jadi kerikil itu saya punya dosa, dia nale otot terek.
Maka ucapan dialog ini Allah berfirman, Muhammad, podangnya rotakku. Ajak nadek na melok masempayang gara-gara dia berlumuran dosa. Podangi Muhammad, jangankan dosanya yang setinggi gunung. Jangankan dosanya sebanyak air yang ada di lautan. Rahmatku jauh lebih besar daripada maksiat yang pernah dia buat. Nasa dingin roh, maka dah cek dek mi palik dosaku. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan tidak mau sholat karena ada maksiat yang tidak diperbuat. Jangan tidak mau beribadah kepada Allah karena mengaku diri banyak dosa. Nah, Allah sudah wanti-wanti, dosa apapun kalau kita minta maaf, Allah akan ampuni. Alhamdulillah. Nah, sudah 45 menit saya berdiri di sini. Dia bicara Ronaldo dan Lionel Messi istirahat di babak pertama. Alhamdulillah. Nah, apa inti pembicaraan saya datang di sini? Diundang oleh Adinda yang ini adik yang mengundang saya. 1 minggu lalu, nawi atau karena SMS toka, bagus kalau ada panitia semacam ini. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kalau dia masih bujangan dapat jodoh yang baik. Mana ya? Nah, insya Allah. Ini namanya panitia bertanggung jawab. Apa angka tu panitia? Pemulan nami bawang, napang kaki, napang lampak lepa-lepa ni kopurai. Nah, ternyata alhamdulillah mudah-mudahan bisa berperanan di masyarakat nanti insya Allah. Caleg gaya roh. Ada itu. Dan yang kedua, saya berterima kasih diundang datang di sini dengan masjid yang luar biasa. Enak sekali tuh Bu kalau kita bikin masjid seperti ini. Karena kuliah sekarang panitia sebagian, ya kupure pembubaran panitia, apa dulu dia kerja? Nah rombak mana ngerona buat panitia lol. Akhirnya panitia yang sudah dibuarkan, dia nanami lomba berjama. Apa dia bikin? Mapakalo masigi. Nah paniga pun lemak berjama, ipu imang, pukate, pegaisara, si bawah remaja masjid. 5 masuk pajan loro. Nah napa tingkat masigi na. Sekali na ipajalang kipase, dek gaga taputara. Ipameru mikroe mingi. Loki mak jene dek gaga masuk. Tama WC masengi. Saldo 100 juta. Dek na jalan apalan natoi. Maka alhamdulillah rugi kita yang tetangga di masjid, ya. Rugi kita kalau tetangga di masjid, maka kita lebih banyak injak kantor, nah ini masjid. Saya ulangi Bu, rugi ibu-ibu tetangga ini masjid, nah tangan tak lebih banyak pegang HP, nah pegang sajadah masjid. Mau tes Ibu, ini tangan tak lebih banyak pegang HP atau pegang sajadah masjid? Mana? Ada? Astagfirullah. Bapak-bapak, lebih banyak mana injak remnya motor, injak gasnya mobil, nah injak sajadahnya masjid? Jawab dulu. Nah, jadi mulai hikmah Isra Mi'raj ini. Rasulullah itu panglima perang. Rasulullah itu khalifah presiden. Rasulullah itu 11 istrinya. Ketika sholat tidak mengenal mana padang pasir di waktu perang, mana masjid. Rasulullah paling sedikit 5 kali berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Sebelum kita baca doa, yang harus ambil hikmahnya ini Isra Mi'raj, yang mengaku dirinya akan mati. Saya ulangi, yang ambil hikmahnya ini Isra Mi'raj, yang merasa dirinya akan mati. Minta tolong, siapa kira-kira yang tidak mati di sini? Pendek jalan. Coba Ibu, kira-kira tidak mati Ki? Nah, kalau sudah yakin, dengar. Orang kaya saja mati, apalagi orang miskin. Tongang, betul? Coba. Anak darah cantik lagi mati nih kerdila, apalagi kalau lo japa. Dokter saja mati, apalagi toposo. Betul? Pejabat mati. Rakyat biasa mati to. Anak darah cantik, tau sogi, Pak Dan Ramil, mundri-mundri pi. Coba. Olehnya itu Bu, kematian itu soal beda waktu. Dengar, saya sudah kepala desa 2 periode, 16 tahun. 16 tahun Kak jadi kepala desa. Waktu ku dilantik, kalau lo mau Pak. Pas saya di wisuda di IAIN, saya diangkat kepala desa. 5 kepala calon, 4 tidak nakal Kak. Ku buka itu album sekarang, ku buka itu albumnya waktu ku dilantik, yang duduk di depan, rata-rata mati.
Baru 35 tahun yang lalu. Apa-apa nih pasaleku. Coba. Kalau kubuka itu album, belum ada HP. Kubuka itu album. Ke gaya di. Oh, mati nih. Ke gaya di. Mati tuh nih. Kebetulan ada anak-anak gendong. Ini anak-anak gendong siapa? Bilang itu nih. Yang menjabat lurah sekarang. Padahal anak-anak itu waktu 35 tahun yang lalu. Coba. 1998. Tapi 35 tahun akan datang sampai garek aku mati. Tolong yang anak-anak, ya ini ya, hafal nih. Pernah datang ceramahnya Ustadz Dasat, kakaknya Dasat, Latif. Umur kelas berapa sekarang? Kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP. 35 tahun akan datang, ingat ini. Cari yang duduk di depan. Cari nih. Mana itu Pak Kapolsek? Mana itu Pak Dan Ramil? Jami cari saya dulu. 35 tahun akan datang. Tepatnya tahun 2000, tahun 2057, kira-kira tahun Roy. Maka ibu-ibu, jangan tidak pergi berjamaah gara-gara ilmu yang ada di YouTube. Apa di YouTube kuliah mega Pak guru-guru salah. Tapi pernah sholat seorang wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Oh, tak pernah kau betul Ustaz. Kita celaka kalau tidak ke masjid. Tapi tolong kalau ke masjid ibu, matata pakai masker mulut tak. Jangan tapalak mana lipat natawe rodet nam sular alalang. Ya, kalau ke masjid, insya Allah. Karena kira-kira yang tolong kita. Kalau sudah dikubur, HP atau sholat berjamaah, Bu? Sholat. Bapak-bapak kira-kira jabatan tanah tolong ke dalam kubur. Tapi ternyata memang makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidak pantas itu orang musyrik datang memakmurkan masjid Allah. Yang pantas memakmurkan masjid Allah, salah satu diantaranya yang percaya ada alam kubur, alam barzah. Ternyata man sholla sholat al-jamaati, barang siapa yang sholat berjamaah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, wabahum fi asabil qabri, diberikan perlindungan asap kubur. Dan barang siapa yang sholat tahiyatul masjid, dikasih voucher. Bukan voucher TM 1 hari, bukan voucher TM 1 minggu, bukan voucher TM 1 bulan. Tapi kalau orang sholat tahiyatul masjid, dikasih voucher, apa voucher itu? Wabahum fi asabil qabri, diberikan perlindungan dari asap kubur. Insya Allah. Akhirnya mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan yang keluar keringatnya mengurus acara ini, Allah keluarkan penyakit-penyakitnya. Mudah-mudahan orang yang mengurus acara ini, yang memakmurkan masjid ini, Allah urus hidupnya di dunia wal akhirat. Dan semoga orang yang mengurus masjid ini, yang menyumbang di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Didahului dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma ya Razak ya Ganiyun ya Dzal Jalali wal Ikram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapak kami serta guru-guru kami ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi waktu kami kecil. Allahumma inna fa'ahsin rizkina wa sihatina wa akhlaqunal karimah. Ya Allah ya Tuhan kami yang kaya raya dan maha bijaksana. Perbaiki dan tambahkanlah rezeki kami ya Allah. Perbaikilah kesehatan kami. Perbaikilah akhlakul karimah kami. Ya Allah bukakanlah pintu kemenangan dan kebahagiaan kepada seluruh hamba-hambamu yang berjamaah di masjid ini ya Allah. Ya Allah bukakanlah pintu kekayaan dan kesejahteraan kepada seluruh hambamu yang membangun dan memakmurkan masjid ini ya Allah. Anugerahilah anak yang soleh dan soleha kepada seluruh hamba-hambamu yang mengurus masjid ini ya Allah. Ya Allah perbaikilah bisnis dan pekerjaannya
kepada seluruh hamba-hambamu yang datang bersujud berjamaah di tempat ini ya Allah. Jauhkanlah dari kezaliman minal jinnati wan nas. Jauhkanlah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jauhkanlah dari penyakit-penyakit ya Allah, terutama penyakit yang menghalangi kami berjamaah. Ya Allah, anugerahi anak yang soleh dan anugerahilah kesehatan, anugerahilah kekayaan kepada seluruh hambamu yang menyumbang di acara malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf kalau ada ibu-ibu bilang dek napada ku andri nada saat latih. Dek memang napada ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada saat latih data di Kota Madia Sidrap. Alhamdulillah banyak yang jamaahnya. Saya kakaknya Dasat Latif, saya mohon maaf. Tapi yakin, dia bicenek gola, angka gola cella, angka to gola putih. Nah, idi mani kopi tak buat, alaki gola putih. Ya kumilo kima buat si kaporo, ala di gola cella. Tapi jolo wolaku makada, bagi wolaku makada, macam-macam itu si cedek Dasat Latif. Nah, jadi terima kasih. Hikmah Islamirat saya ketemu dengan Ustadz. Ya, ini Ustadz gurunya pondok Tasfis yang ada di Wanio. Nah, datang juga di masjid. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu di masjid dan juga nanti ketemu di alam surga insya Allah. Terima kasih. Saya Al Husari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.